Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Ustadz Bahyanur, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Administrasi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu para undangan, serta anak-anakku yang Ibu cintai. Alhamdulillah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di pagi ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka memperingati Nabi besar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang kiranya dapat memenuhi undangan kami sehingga dapat meluangkan waktu bisa berhadir di tempat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia pelaksana kegiatan keagamaan yang sehingga kita dapat melaksanakan upacara kegiatan hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, hari ini mungkin merupakan hari yang sangat-sangat bersejarah dan sangat penting kita ketahui bersama, yang mana bagi umat Islam itu merupakan suatu kewajiban ya memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sesuai dengan tema yang dibuat oleh para panitia merupakan tema akhlakul karimah. Akhlakul karimah bagi peserta didik semua dalam menuntut ilmu di era modern. Nah, di sini mungkin saya akan sampaikan kepada anak-anakku semua, baik yang di luar nanti semoga dapat menyimak apa yang disampaikan tausiah dari Bapak Ustadz, ya, maksud Ibu, kehadiran anak-anakku ini bukan hanya sekedar simbol ya anak-anaknya, tetapi kalian semua dapat memaknai, ya, mengambil intisari daripada kegiatan hari ini. Jadi mungkin dari Bapak Ibu agama sudah ada tugas gitu ya. Jadi bukan hanya semata anak-anakku mengumpul tugas, tidak. Akan tetapi dari kegiatan hari ini itu merupakan suatu bekal kalian ya dalam nanti apa yang disampaikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Islam ya, umatnya Rasulullah sebetulnya harus mencintai daripada baginda Rasulullah. Ya, bagaimana bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah? Yaitu dengan setidaknya dengan mengikuti, meneladani daripada akhlak beliau. Ya, tentunya kita harus mencintai, harus lebih kenal dulu siapa Rasulullah. Dengan cinta, dengan mengenal maka kita cinta. Bukti kecintaannya adalah dengan menerapkan akhlak beliau. Ya, jadi penerapannya bagaimana? Penerapan dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Intinya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada akhir hayat kita nanti. Itulah yang mungkin ada aku yang nantinya sebagai umatnya Rasulullah. Kalau kita mengikuti daripada jejak-jejak baginda Rasulullah. Nah, mungkin dengan singkat saya sampaikan ya, intinya anak-anakku semua, hari ini kalian hadir di sini bukan hanya sekedar menunaikan tugas kalian sebagai pendidik, sebagai siswa dalam menunaikan tugas, nanti mengumumkan tugasnya, tetapi mengambil intisari makna apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kini sampailah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu ceramah agama sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Penceramah
kepada Bapak Yang Mulia Ustadz Fahrianur STHI dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sirih, nama jawab salam mudahan sugih. Lagi kan? Daun salam daun kuini, nama jawab salam mudahan lakas subini. Nyari kan menjawab. Rupanya sudah bujang murid-murid tiannya. Lagi lah. Daun bayam di atas tanah, nang berdiam mudahan husnul khatimah. Hendak wah ini kalau kejauh. Lagi lah. Daun-daunan daun kaca piring dihiga sumur, nang taguring mudahan masih ada umur. Kata danang goreng kepala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Sungai Tabu, Ibunda Hajjah Eli Agustina SPD MM. SPD itu sangat pede karena beliau MM, emang manis. Kita doakan mudah-mudahan ibu kita Allah berikan panjang umur, berikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal banyak barokah, kehidupan yang bahagia dunia akhirat, sehingga terus bisa mendidik anak generasi bangsa dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang ulun hormati seluruh wakil kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang sarana prasarana, wakil apa lagi? Wakil bidang humas hubungan asmara, serta seluruh guru-guru. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat terus menerus, zahir batin sehat, rezeki sedin luas, sehingga dapat terus mendidik kita menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, yang Bapak cintai dan Bapak doakan, mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang sukses. Sukses pelajarannya, sukses masa depannya, sukses dunianya, sukses akhiratnya, lakas bebininya. Yang lakian mudahan dapat bini solehah, sugih, biar janda. Renai janda. Yang binian mudah-mudahan dapat laki soleh. Soleh saya kemanja sama di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ni'matil iman wal Islam.
atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkannya kepada kita, yang nikmat ini tidak tergantikan dengan nikmat apapun. Wa ala an ja'altana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat bahwa Allah menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sebagaimana kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat ini, baik yang di dalam maupun di luar, dengan satu tujuan yang sama, yaitu memperingati dan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan utamanya adalah kita merefleksikan kembali, mengingat kembali bahwa satu-satunya idola kita yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Role model dalam hidup kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi panutan kita dalam hidup adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama di generasi muda, jangan sampai kita terlalu mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk diidolakan. Tadi mungkin dibacakan syair. Ada syair wulidal huda, wulidal huda, wulidal huda. Artinya telah lahir petunjuk hidayah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahirnya beliau, lahirnya hidayah. Seperti lahirnya hidayah, lahirnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal kita diatur, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah kita berakidah lurus, berajaran tauhid, mengikuti ajarannya para nabi, bertuhan dengan Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak ada sekutu baginya, sehingga kita tidak menuhankan makhluk, tidak menuhankan batu, tidak menuhankan patung, tidak menuhankan pohon-pohonan, tidak menuhankan jin, tidak menuhankan sesama manusia, tapi yang kita tuhankan adalah sesungguhnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian. Itu akidah yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam hal ibadah kita diberikan tuntunan oleh Rasulullah, sehingga ibadah kita sama. Puasa wajib bulan Ramadan, haji ke Bait-Bait. Kan ada orang haji ke Pulau Kambang, sama kita semuanya. Zakat sama, sholat 5 waktu sama kita. Bahkan yang paling halusnya, cara sembahyangnya sama. Kita sembahyang sebenarnya bahasa Arab. Kan boleh kada bahasa Arab sembahyang. Kalau biar hendak kelulusan doa dalam hati, ya Allah, mudahan nak ulun lulus teaching 1. Dalam sujud batal sembahyangnya. Kadang-kadang karena maksud baik tapi caranya salah, itu pun tidak dibenarkan. Kayak Paloy sembahyang berjamaah. Paloy, Udin, Muhammad. Ikam Paloy jangan sebagai hakalas jadi imam lah ikam aja. Imam Paloy, Allahu Akbar ya Paloy. Kubari takbiratul ihram. Lalu tikus. Ujar Adul, jangan berpandir bungol. Batal sembahyang. Batal dah bunga. Ujar Udin, syukur aku pada berpandir. Aden. Batal beratakan karena bahasa Indonesia. Imam itu kalau salah tegur dengan bahasa Arab, Subhanallah, ucap Subhanallah. Muka dia tahu aja tinggal. Bukan untuk nyarinya sekar bakal pinjak muridnya. Sama kita sholat bahasa Arab, Allahu Akbar. Orang Banjar Allahu Akbar, orang Jawa Allahu Akbar, orang Arab apalagi Allahu Akbar, orang Inggris Allahu Akbar. Karena ada yang berbeda, semuanya sama. Karena dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mun lain orang Jawa Allah sing gede, orang Amuntai mengenalnya. Nah itu
Allah genarnya deh gitu. Orang kira terbayang jangan-jangan Allah seperti makhluk besar raksasa yang benar, bukan. Maka sholat wajib bahasa Arab sama. Termasuk dalam hal kehidupan sehari-hari, Rasulullah memberikan panutan kepada kita. Beliau menjadi panutan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam kehidupan kita, perilaku, ucapan, perbuatan ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, terutama generasi muda ini di masa zaman sekarang, zaman media sosial gencar di mana-mana, sehingga tren itu anak-anakku sekalian gampang berubah karena budaya itu dinamis. Tren itu cepat berubahnya. Maka supaya kita tidak terombang-ambing seperti buih di lautan kemana ombak membawa, apa seperti layangan putus kemana angin membawa, kesandakinya sangkut tiang listrik, tiang jamban maupun juga itu layangan pakai. Supaya kita tidak terombang-ambing kemana dibawa orang, kita punya panutan. Kalau baik kata Rasulullah, ikut kita. Kalau tidak baik kata Rasulullah, kada. Biar orang seberatannya mengumpati. Nah, contoh kecil dalam ucapan takajud, anjing. Tuh dia udah kami boy, udah kami di sini. Dia udah kami sana di sini. Kada ada sedikit. Udah tahu lah di sini. Takajud anjing, kada ingat anjing. Hari ini ikan peket aja. Anjing kada ingat tidak. Itu tren yang baru-baru ini, mungkin beberapa tahun ini. Tren cepat berlalu. Kita jangan ikut-ikutan latah. Orang latah kan bagus. Latah bahasa kitanya apa? Gigiran. Nini menyair. Astagfirullahaladzim. Jadi dia kodok lalu. Betul. Ya, itu gigiran, kita ada mau kita gigiran tidak boleh. Ikut-ikutan itu namanya latah. Agama kita mengajarkan kalau kada ingat ucap istighfar. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu kalau kamu lupa. Karena lupa itu dari setan datangnya. Kada ingat itu datangnya dari setan. Kada ingat mandak kacamata, sekalinya di mata. Kada ingat mandak pulpen, sekalinya di telinga. Kada ingat. Apalagi kada ingat lawan janji manis. Lain Tuhan pian, Tuhan pejabat. Ucap istighfar kalau kada ingat astagfirullah. Jangan lagi anjing. Di wadah kami itu ada buaya. Bapak disebutnya anjing. Mungkin kita ada maksud tujuan. Melihat bapak datang, bapak datang, ada bapak anjing. Bapak anjing jalannya. Kebiasaan. Itu gara-gara main game tuh, main game. Jangan biasakan mulut kita mengeluarkan umpatan yang tidak baik. Di Rawi tadi mungkin dibaca. Rasulullah itu la yaqulu wala yaf'alu illa ma'rufa. Kada mengucapkan, tidak melakukan perbuatan illa ma'rufa, kecuali yang bagus. Kada keluar ucapan kecuali yang bagus dari lisan Rasulullah itu. Ini paling tidak ini yang kita bawa pulang. Mulai sekarang biasakan lidah kita keluar ucapan yang bagus. Berjalan tidak lagi kucing. Anjing bukan dasar pada mata bahira sembarangan. Anjing pulang kalau fitnah membahira kucing. Orang istighfar astagfirullah. Besok selesai urusan dan jadi pahala karena mengucapkan istighfar. Jadi penghapus dosa karena kita bersabar atas musibah yang kita dapatkan. Istighfar. Tapi tren itu kalau bagus ada apa? Empati aja kalau bagus.
Misalnya kalau kebinian besti, besti lah, besti jadi. Ada apa? Ya apa? Besti kawan dekat misalnya, kawan terbaik. Siap besti. Asal sesuaikanlah orangnya. Lawan guru jangan. Dikerjakanlah jadi tugas 1 sampai 10 pilihan ganda. Siap besti aja. Kalau kita merajuk di situ. Lawan nini jangan di rumah. Loh, ya sudah. Kepanakan minyak lemak kalau lo stomat. Siap besti. Ini mau punya sedih. Belum tolak padahalnya habis teh. Aja. Pikiran sedih habis. Udah paham sedih salah paham gitu. Jadi sesuaikan lawan umurnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bebandir lawan orang sesuaikan. Nah, kayak kisah Paloi, ya udah kami itu ada orang di Galari Paloi, ya sekolah belajar bahasa Inggris. Ujar gurunya kita hari ini belajar bahasa Inggris, hafali mufradat bahasa Arab itu. Thank you artinya terima kasih. Itu ingat ya. Mun ada waktu praktikakan lawan kekawanan. Thank you artinya terima kasih. Paloi hafali benernya. Bulik sekolah hari panas. Kai lalu bersebeda. Ujar kai paloi ini ku bawa kayaknya kasihan panas. Ku antar ke rumah. Diantarkan kai sampai rumah. Thank you kai lah. Kai kisah paham unggut-unggut. Ayo. Masuk paloi ke rumah. Kai boleh. Sepanjang jalan kayak menyerahkan thank you nak bayolah ya. Thank you. Lalu di Sungai Tapuk akan dudukan nongkrong tahun ya bukan jadi tenang kamu tahulah thank you itu apa artinya ujar kakak-kanakan thank you itu kayak artinya bungul. Langsung hafal kayak balik arah sering banting sepeda balik ke rumah Paloi, gandak sedang Paloi. Paloi ini aku rasa ada masalah sama orang. Kalau oleh habang mau kai, nah ikam Paloi ini, ikam, abah ikam, mama ikam, datu ikam, kai, 7 turunan, thank you sekeluargaan. Ulik kai bantu sepuas hati sedang. Sudah tuntung menyumpahi Paloi lawan thank you. Paloi bingung. Disumpahi thank you. Itu salah orang mukandirnya. Jadi tren kalau yang bagus apa diungkati, tapi sesuaikan dengan umur ya, jangan sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi model ikutan kita dalam kehidupan kita pribadi. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang buruk. Ujar Nabi, Qul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Mungkin kau mengucap yang bagus juga, baik berdiam. Ujar patah emas itu diam. Diam itu emas kan? Ujar emas itu diam. Karena emas berdiam, mulai ada bergerak. Ada bergerak emas. Diam itu emas, ujar pepatah. Jadi kalau bini pian nak minta emas, diam dia pian. Karena diam itu emas. Itu cerita kelompok. Ucapkan yang baik, tapi kalau tidak bisa, diam. Apa ucapan yang baik? 4. Nah ini nanti catat, jangan dicatat. 4 ucapan yang baik itu. 1. Dakwah itu ucapan yang bagus, mengajak kepada kebaikan. Yuk kita sembahyangan, ayo kita maulidan, kasih kita sholawatan. Itu dakwah, jangan berdiam. Kalau sampai waktunya sembahyang, bawai sembahyang. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Sejumlah berapa orang yang mengikutinya yang mendapatkan pahala orang tersebut. Dakwah yang pertama, ini mengajak kepada kebaikan, jangan berdiam. Azan itu dakwah yang paling utama. Disuruh azan ada yang maunya.
sekolahan ya Pak sebayang zuhur. Berapun azan itu kita doa setelah azan apa biasanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan seruan yang utama ini. Dakwah yang paling utama itu azan. Jangan berhenti azan, nyaring azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan, semangat azan. Itu satu, dakwah ajakan kepada kebaikan itu ucapan yang bagus yang pertama. Nah kedua, ucapan yang bagus belajar mengajar, ta'lim wa ta'allum. Proses belajar mengajar itu ucapan yang bagus, jangan berdiam. Adakah nang ditakunakan ujar guru? Ketakun jangan berhinit. Ya kata. Itu ucapan yang bagus. Ketakun itu nang relevan lah lawan pelajaran yang sesuai ini ada. Bu, ya jam berapa? Ya Pak, tapi bila boleh kan? Itu tahu nah, isok sekolahan lah. Sekalian anak pian berapa? Ada kanang bujang, jomblo kan? Sekalian. Ya Pak. Namanya juga usaha. Petakun itu termasuk ucapan yang bagus. Karena as-su'al nisful ilmi. Petakun itu sudah dapat separuhnya ilmu. Sudah mau kita belajar ini, nak mengajar ini, sebenarnya ini, kuringan lah ya. Itu ta'lim wa ta'allum, ucapan yang bagus, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir ibadah, zikir, sholawat, baca Al-Quran, tahlilan, maulidan, itu termasuk ucapan yang bagus. Jangan begini depan, kan pian hafal sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Hafal kalau umpat kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, umpat kita jangan begini depan, karena itu ucapan yang bagus. Ini orang pemaulidan di Bucus itu kepandirannya. Nah, ucapan yang bagus zikir ibadah itu yang ketiga. Maka bila orang berzikir kita umpat, jangan sampai gagal-gagal. Karena ujar Nabi, "Matsalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai itu seperti orang hidup lawan bangkai. Orang hidup lawan bangkai. Bangkai itu bau, karena kalau dimanfaatkan itu bangkai. Jadi antara orang yang bermaulidan lawan yang disitu kepandiran, nah itu antara orang hidup lawan bangkai. Itu jangan nabi. Jadi umpat kita. Bila guru menjelaskan, diam kita. Bila waktunya bertakun kita. Jangan guru menjelaskan di depan kelas, biar kepandiran, karena ada paham, salah paham. Ada kisah Paloi pula. Paloi ini lagi halus, disuruh mamanya boleh ke hulu sungai, kamuntai lah. Naik taksi di Pabenam. Dipasani mamanya, Paloi ikam kena bila sampai kandangan, kata konon sopir sampai mana sudah sampai kandangan kah? Belum. Paloi. Sopir dipanggil pulang oleh mamanya. Sopir lah nih anakku nah, deditik nah anakku halus ngalamnya Paloi. Kina bila sampai kandangan padahal anakku lah aja. Si sopir ini kita mendengari dia sambil berteleponan. Kita mendengari. Ya. Kira supir Paloi ini ampun sampai kandangan turun. Jadi itulah Paloi taksi kuningnya sampai kandangan. Supir dia asik aja tuh kemusikan. Sakanya lewat sampai sudah kamun kadang aku aja supir
kayak apa nih, antar bulik kah atau biar aja dicigahkan di amun tae atau bebulik pulang ke kandangan. Bingung sopir, takut nih penumpang yang lain kayak apa nih, kita antarakan bulik kah atau biar kami anak halus nih singgah di sini di amun tae. Penumpangnya kebetulan ada tentara, ujar tentara bulik, antara bulik ikan usung boleh. Ada polisi antar bulik ya polisi, mungkin ada antar bulik yang kutilang. Penumpangnya ada tentara, ada polisi, ada tuan guru. Ayo Pak, jadi tuan guru. Kita antar bulik, jangan sabar saja kita. Antarakan pulang ke kandangan. Begitu sampai kandangan, gerak silin paloi. Ini sudah sampai kandangan, singgah di sini kan? Iya paloi. Begitu tahu di kandangan, paloi membuka kadut bakul, mengambil ke piring nasi, makan. Tapi kan makan sopir ujar nama. Bila sampai kandangan, buka bakul makan, ulun tujuan ke amun tae. Anu Allah, diwalogi paloi itu loh. Berapa kali boleh? Sopir tapok dahi, tentara tapok dahi, tuan guru iya juga. Sama diwalogi paloi itu benar. Makanya dan hari ujar bila orang menjelaskan di kelas. Jadi yang ketiga, ucapan yang bagus itu zikir ibadah, jangan diam. Memang ada zikir dalam hati, tapi yang utama zikir itu kedengaran suaranya, minimal paling kita seorang mendengar. Bagus lagi yang menyaringnya, asal kada mengganggu orang, supaya mengusir setan-setan, menyemangati diri kita. Kalau kita nyaring kan kita kalau berselawat tuh rami nyaring ya kan. Coba mungkin dzikir berselawat gimit kada belagu tahanlah sejam. Dulak ya wajmalu min kalam tarakatu aini. Maka itu tahanlah yang berwajah. Coba mendilagukan wajmalu kalam. Bagus ya, baca burdah ada lagu ngarannya aja syair dulak kita semenit 2 menit 5 menit dulak. Jadi bagus nyaring dan dilagukan sama-sama. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairal khalqi kullihim. Semangat sih pada tangannya. Baca suaranya kada balagu pulang. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairal khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa alik nang terakhir ucapan nang bagus itu khidmatul ummah, khidmatul nas, menolong orang atau dalam rangka sosialisasi bakawanan nang bagus-bagus lawan manusia. Orang minta tolong jangan berdiam, orang bertakon alamat padahi jangan berdiam, itu ucapan yang bagus. Kemana rumah guru anu padahi jangan berdiam. Itu ucapan yang bagus menolong orang. Jadi 4 hal ini ucapan yang bagus. Yang pertama mengajak kepada kebaikan atau mencegah orang dari kemungkaran, itu namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua zikir, ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, itu ucapan yang bagus. Yang ketiga zikir ibadah, zikir beribadah, itu ucapan yang bagus, jangan kita berhenti. Yang keempat menolongi orang